Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifan, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, kategori 1, program studi Teknik Komputer dan Informatika. Pada hari ini, Kamis, tanggal 6 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran dengan tema Teknologi Informasi dan Komunikasi, subtema Integrasi Aplikasi Perkantoran. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak hebat. Pagi. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah, sehat semua ya? Sehat. Ya, baik anak-anakku. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini anak-anakku kabarnya baik dan sehat. Sebagai wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur dan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Ya, silakan anak-anakku, salah satu kepada Mas Kevin ya, untuk memimpin berdoa kegiatan pembelajaran hari ini. Ya, silakan Mas Kevin. Sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada Mas Kevin ya yang sudah memimpin berdoa bersama-sama ya, supaya kegiatan pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada suatu halangan apapun. Baik ya, anak-anakku, untuk memulai kegiatan pembelajaran hari ini masih semangat ya anak-anakku ya? Masih. Ya, apakah sudah siap untuk menerima pembelajaran hari ini? Ya. Oke, mari kita yel terlebih dahulu ya. Ya. Oke, baik. Ya, semangat pagi. Pagi, luar biasa. Sekali lagi, semangat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, baik. Oke. Oret. Oret. Oke. Oke. Oret. Oret. Oke. Oke. Oret. Oret. Oke. Oke. Oret. Oret. Oke. Ha. Ha. Ya, terima kasih juga untuk kita semua. Ya, terima kasih anak-anak ya. Pagi hari ini sudah bersemangat sekali ya untuk membuka pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, baik anak-anakku, silakan HP-nya disiapkan ya. Ya, HP-nya disiapkan, dibuka terlebih dahulu. Silakan untuk dibuka Google Classroom-nya ya, atau link yang sudah di-share untuk mengisi presensi pada kegiatan pembelajaran pagi hari ini. Ya, silakan ya. Ya, silakan mengisi nama siswa, kemudian kelas, kemudian foto selfie masing-masing. Ya. Apakah sudah selesai untuk mengisi presensinya? Sudah selesai? Ya. Ya, baik. Kalau sudah selesai ya, terima kasih ya. Pada kesempatan pagi hari ini, ya, anak-anakku semuanya ya, pada waktu ketika di jenjang SMP ya, atau ketika sekolah di madrasah sanawiyah ya, tentunya kalian semua pernah menerima pembelajaran ya, yaitu teknologi informasi dan komunikasi atau pembelajaran komputer ya, atau TIK seperti itu ya. Tentunya pada waktu di SMP mestinya banyak pengalaman ya. Mungkin ada yang sudah bisa mempraktekkan seperti itu, mengoperasikan laptop atau komputer ya, seperti itu ya. Jadi Bapak nanti akan tanya jawab kepada kalian semua berkaitan dengan pengalaman-pengalaman ketika anak-anakku
dulu ketika di SMP ya menerima pelajaran tersebut. Karena apa? Teknologi informasi sangat dibutuhkan, sangat diperlukan untuk masa sekarang ini. Karena apa? Sebagai pendukung, mempermudah pekerjaan seperti itu. Ya, baik ya, anak-anakku, berkaitan dengan materi teknologi informasi dan komunikasi, ya, Bapak akan bertanya ya kepada beberapa dari kalian, ya, seperti itu. Ya, oke, ya. Ya. Yang pertama kepada Mas Petra, coba ya. Menurut pengalaman Mas Petra, ya, tahukah kamu Mas apa saja produk dari MS Office seperti itu? Ya. Ya, siapa MS Office dibagi menjadi 3, yaitu MS Word, MS PowerPoint, MS Excel. Ya, baik. Terima kasih Mas Petra ya, jawaban dari Mas Petra menurut pengalaman Mas Petra. Jadi produk dari MS Office itu ada 3, yaitu MS Word, MS Excel, kemudian MS PowerPoint ya, seperti itu. Baik, terima kasih Mas Petra. Pertanyaan berikutnya ya, kepada siapa ini? Oh, Mas Kevin. Oke, siap. Menurut Mas Kevin, pengalaman Mas Kevin ya, ketika di jenjang SMP atau pengalaman Mas Kevin, apakah Mas Kevin pernah menggunakan aplikasi MS Office dalam kehidupan sehari-hari, Mas? Saya pernah, Pak. Saya Ya. pernah membuat surat menggunakan MS Word. Oh, ketika di SMP pernah menggunakan MS Office, yaitu MS Word, yaitu untuk apa Mas? MS Word-nya? Untuk membuat surat. Ya, membuat surat menyurat. Baik, terima kasih Mas Kevin. Ya, pertanyaannya berikutnya kepada yang lain juga. Coba kepada Mbak Marcella ya, Mbak Marcella, coba Mbak Marcella. Mbak Marcella kan pernah belajar tentang teknologi informasi dan komunikasi, mestinya kan berpengalaman ya. Pengalaman yang didapat ketika di jenjang SMP atau MTS ya. Bapak bertanya kepada Mbak Marcelia. Menurut Mbak Marcelia, pengalaman apa ketika praktek MS Office, yaitu penggunaan MS Word? Pengertian dari MS Word itu apa Mbak Marcelia? Siapa? MS Word adalah aplikasi Office yang digunakan untuk mengolah kata. Oke, baik, terima kasih Mbak Marcelia ya. Jadi MS Office Word menurut Mbak Marcelia adalah program atau aplikasi yang digunakan untuk mengolah kata. Baik, terima kasih Mbak Marcelia. Pertanyaannya berikutnya kepada Mas Iksan. Ya, oke ya, Mas Iksan ya. Baik Mas Iksan. Menurut pendapat Mas Iksan, berdasarkan pengalaman Mas Iksan, yang dimaksud dengan Microsoft Excel itu apa Mas Iksan? Coba. Ya Pak, Ya. Microsoft Excel adalah aplikasi Office yang digunakan untuk mengolah angka atau data lembar sebar. Ya, bagus sekali bahwa menurut Mas Iksan, Microsoft Excel itu adalah aplikasi yang digunakan untuk pengolah angka atau pengolah data lembar sebar. Bagus sekali Mas Iksan. Ya. Pertanyaannya berikutnya. Ini kepada Mas Aldo. Ya. Menurut Mas Aldo, ketika belajar dulu di SMP atau MTS ya, pengalaman Mas Aldo, pengertian dari Microsoft PowerPoint itu apa Mas? Coba. Siapa pengertian? Menurut saya pengertian dari Microsoft PowerPoint adalah untuk membuat sebuah presentasi atau membuat tugas dari sebuah mapel. Oke, siap, bagus sekali menurut pengalaman Mas Aldo bahwa Microsoft Office PowerPoint adalah aplikasi yang digunakan untuk membuat presentasi atau tugas-tugas mata pelajaran seperti itu ya. Ya, Pak. Oke, mantap sekali jawabannya ya. Kita beri tepuk tangan untuk kita semua ya. Baik. Tanya jawab atau diskusi pemantik ya, atau pengantar pada pagi hari ini sangat luar biasa ya. Ternyata anak-anakku yang hebat ini sangat antusias sekali ya. Berdasar pengalamannya ternyata luar biasa seperti itu. Baik, saya lanjutkan ya. Berikutnya adalah akan saya jelaskan ini ya. Jadi di mata pelajaran atau tema teknologi informasi ya. Jadi capaian pelajaran kita yaitu peserta didik mampu memanfaatkan berbagai aplikasi secara bersamaan dan optimal untuk berkomunikasi, mencari sumber data yang akan diolah menjadi informasi baik di dunia nyata maupun di internet. Kemudian serta mahir menggunakan fitur lanjut aplikasi perkantoran, pengolah kata, angka, dan presentasi ya. Kemudian beserta otomasinya untuk mengintegrasikan dan menyajikan program aplikasi dalam berbagai representasi yang memudahkan analisis dan interpretasi konten
tersebut. Ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita ya di dalam materi pembelajaran ini yang pertama kita nanti akan melakukan integrasi antar aplikasi perkantoran ya. Tadi sudah didiskusikan tanya jawab seperti itu, ada pengolah kata, pengolah angka dan presentasi ya. Jadi 3 itu. Kemudian menggunakan fitur lanjut aplikasi perkantoran ya. Baik anak-anakku, saya lanjutkan ya. Ya, berikutnya adalah ya, ini. Jadi integrasi aplikasi perkantoran ya atau Office itu bertujuan untuk menggabungkan aplikasi lain dalam satu aplikasi ya. Yang namanya integrasi itu saling berhubungan. 3 aplikasi tersebut itu digabungkan dalam satu lembar kerja ya. Contohnya di sini adalah lembar kerja Word atau dalam satu slide show PowerPoint. Bisa Word dengan Excel, Excel dengan Word, kemudian Word dengan PowerPoint, begitu juga sebaliknya. Itu saling berintegrasi. Kemudian saat ini ya penggunaan komputer dalam kehidupan sehari sangat pesat, luar biasa. Zaman modern perkembangan teknologi ini ya, anak-anakku semua mestinya tidak ketinggalan jauh bahwa anak-anak sekarang memang benar-benar harus bisa komputer atau menguasai teknologi informasi. Kenapa harus demikian? Kalau tidak menguasai ya pembelajaran tersebut atau mengenai teknologi informasi, kita akan ketinggalan. Akan dikatakan bahwa kita adalah gagap teknologi, ketinggalan jauh. Jadi perkembangan itu harus kita ikuti terus seperti itu. Baik ya, anak-anakku bisa menyimak depan ya, di depan untuk memperhatikan ada sebuah video ya supaya bisa disimak. Ya, silakan untuk memperhatikan ke depan. Ya, baik. Hai, apa kabar? Kalian pasti sudah tidak asing ya dengan Microsoft Office. Ya, dan kamu yang belum tahu, Microsoft Office adalah aplikasi perkantoran, bisnis dan sekolah yang digunakan oleh perusahaan teknologi besar bernama Microsoft. Nah, di dalam Microsoft Office kita bisa kata, data, dan juga menggunakan grafis. Microsoft Office itu berdiri mulai dari tahun 92 dan terus berkembang versinya terus meningkat sampai sekarang. Ya, dan saat kita membeli paket Microsoft Office kita akan dapat 7 aplikasi. Namun biasanya hanya 3 ini saja digunakan. Ya, apa saja itu? Yang pertama ada yang namanya adalah Microsoft Word. Nah, aplikasi Microsoft Word ini berfungsi untuk mengolah kata yang biasanya digunakan untuk membuat makalah, surat, dan laporan. Selain itu, kalian pun bisa berkarya di Microsoft Word seperti novel, cerita pendek, dan juga membuat puisi. Berikut adalah tampilan dari Microsoft Office Word. Di bagian atas kita bisa jumpai menu yang pertama adalah Quick Access Toolbar, Toolbar, Window, Tab Menu, dan Tab Toolbar. Lalu di bagian tengah atau di worksheet-nya ada Toolbar, Toolbar, dan Scroll. Nah, berikutnya adalah Microsoft Excel. Aplikasi Microsoft Excel berfungsi untuk mengolah data dan angka. Ya, di sini kalian bisa membuat laporan data keuangan, kebutuhan administrasi, dan sudah menggunakan instansi. Dan ini dia adalah tampilan lembar kerja dari Microsoft Excel. Lanjut ke yang ketiga. Nah, di sini ada Microsoft PowerPoint. Fungsinya adalah untuk mendesain sebuah slide presentasi. Biasanya Microsoft PowerPoint digunakan oleh guru untuk presentasi di kelas dan juga digunakan untuk presentasi produk di sebuah perusahaan. Ya. Lalu bagaimana tampilannya? Nah, seperti ini. Kita bisa lihat di sini tampilan dari Microsoft PowerPoint. Oke, baiklah, setelah kita mengulas lagi detail-detail Microsoft Office, kali ini mari kita simak bagian yang pertama Microsoft Office.
Yang pertama kelebihannya adalah mudah untuk mengedit dan membuat suatu konten. Tampilannya bagus dan mudah digunakan, user friendly. Fitur aplikasinya pun melimpah. Namun kekurangannya adalah harga aplikasi itu mahal dan hanya mendukung beberapa sistem operasi. Salah satunya adalah sistem operasi di Windows. Demikianlah video belajaran tentang pengenalan Microsoft Office. Assalamualaikum. Baik ya, anak-anakku ya, sudah menyaksikan video pembelajaran TIK ya. Tadi ada 3 aplikasi ya, aplikasi perkantoran atau aplikasi Office, yaitu tadi ya, pengenalan beberapa fitur-fitur ya yang ada di aplikasi Office ya. Baik anak-anakku ya, setelah kalian menyaksikan sebuah video pembelajaran ini ya, langkah berikutnya adalah kalian semua nanti akan membuat sebuah project ya, membuat sebuah project, yaitu project di integrasi MS Word, kemudian project di integrasi MS Excel, kemudian ada MS PowerPoint ya, kemudian juga penggabungan yaitu antara PowerPoint dan MS Word ya. Seperti apa ya, kalian bisa perhatikan ya. Jadi yang pertama nanti ya, kalian akan membuat project, yaitu membuat sertifikat ya. Jadi membuat sertifikat yang pertama menggunakan aplikasi MS Word ya, membuat template-nya. Jadi silahkan nanti dibuat projectnya pada MS Word, yaitu membuat template sertifikat, nanti diisikan ya. Ada judul sertifikatnya, kemudian ini ya, praktek kerja industri, kemudian untuk nama sementara dikosongi ya. Silahkan nanti disesuaikan, nanti kalian akan saya berikan lembar kerja peserta didik ya, atau LKPJ. Jadi proyek pertama nanti kalian semua akan membuat sebuah proyek, yaitu template sertifikat praktek kerja industri ya, di lembar kerja MS Word. Kemudian nanti kalau sudah selesai ya anak-anakku semuanya ya, jadi setelah selesai membuat sertifikat ya di lembar kerja MS Word atau template-nya seperti itu, jangan lupa ya disesuaikan ya, jenis hurufnya, kemudian format apa yang akan diisikan di dalam lembar kerja tersebut ya, kalian harus cermati ya. Nah, kalau sudah selesai jangan lupa di save atau disimpan. Kenapa kok harus disimpan? Kalau nggak disimpan nanti pekerjaannya bagaimana? Ya hilang. Ketika ditutup tanpa disimpan nanti pekerjaannya akan hilang. Jadi file itu wajib disimpan. Setelah selesai mengerjakan, kemudian kita simpan ya, seperti itu. Itu untuk yang project pertama. Kemudian untuk yang project yang kedua ya, anak-anakku, untuk project yang kedua yaitu adalah membuat data isian atau biodata siswa yang digunakan untuk mengisi di template sertifikat ya. Jadi acuannya tadi yang pertama adalah template, kemudian yang kedua adalah isian atau biodatanya menggunakan apa? Aplikasi Microsoft Excel. Caranya bagaimana? Kalau sudah lembar kerjanya terbuka, kalian harus punya acuan dulu. Apa yang mau diisikan, data yang dibutuhkan apa saja. Nah, nanti di LKPJ silahkan dibaca, kemudian silahkan untuk mengerjakan project-nya. Nah, isiannya bagaimana? Nah ini ya anak-anakku, isiannya seperti ini ya. Jadi ada judulnya ya, data isian sertifikat tahun 2022 ya, meliputi apa? Ada kolom nomor, kolom nama siswa ya, kemudian kolom kompetensi keahlian, kemudian tempat prakerin ya, kemudian nama pimpinan. Kemudian setelah selesai mengisi ini ya, setelah selesai mengisi ini juga sama. Ini juga harus ya, nanti ini dibuat. Nah, dibuat bordirnya. Bagaimana membuat bordirnya? Nanti silakan ini ya, di menu aja ini ya, bordir ya, ini nanti dipilih all bordir
Ya, berarti semuanya akan diberikan garis seperti itu ya. Nah, silakan nanti di all body. Jangan lupa nanti setelah selesai juga harus disimpan atau di save. Ya, seperti itu. Nah, kemudian project yang ketiga, ya, project yang ketiga adalah di lembar kerja Microsoft PowerPoint. Yaitu apa? Projectnya yang ketiga adalah membuat apa aja? Desain, template tadi MS Word, kemudian Excel ini ya. Kemudian yang ketiga adalah desainnya. Nah, caranya bagaimana ya? Ini ya, kita lihat di materi dulu ya. Jadi untuk PowerPoint ya, ini. Jadi pembuatan desain sertifikat. Ya. Ya. Dalam aktivitas ini kalian akan membuat desain sertifikat. Ya, sebagai bagian dari langkah-langkah kita membuka aplikasi PowerPoint. Nah, ini caranya juga sama seperti tadi ya. Jadi nanti akan kita buka terlebih dahulu lembar kerjanya, sama ya. Kita tampilkan lembar kerja PowerPoint ya, ini ya di sini kita buka, ya, kita klik kemudian link dokumen, ya, karena memang belum kita desain seperti itu. Nah, setelah membuka lembar kerjanya ya, memang semua kosong. Yang namanya membuat sebuah project ini memang lembar kerjanya kosong ya, belum kita buat. Karena apa? Hasil karya kalian sendiri, ya, hasil karya kita sendiri. Jadi lembar kerja kosong, baru kita membuat projectnya, ya, membuat langkah kerjanya seperti itu. Nah, berikutnya ya, setelah membuka lembar kerja ya, ini biasanya kan kita tentukan sertifikat itu bentuknya berdiri atau apa? Mendatar, ya, portrait atau landscape seperti tadi ya. Jadi format template-nya, template itu berdiri apa? Landscape, ya, berdiri tegak atau mendatar. Jadi harus kita perhatikan. Jadi bentuk sertifikatnya itu berdiri atau landscape. Nah, tentunya di dalam ukuran kertas itu biasanya kita sering menggunakan yaitu ukuran A4 sama M4. Kalau A4 itu agak pendek, kalau M4 itu memanjang. Ya, ini yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, di kantor, instansi. Itu yang sering digunakan adalah bentuk ukuran kertasnya yaitu ada A4 dan F4. Terus kemudian kalau bingkai ini kalau sudah jadi, ya anak-anakku ya, bingkainya ini sudah jadi ya anak-anakku, jangan lupa nanti setelah selesai tetap disimpan atau di save ya, dalam bentuk apa? Dalam bentuk JPEG. Nah, setelah 3 objek tadi ya, aplikasi tersebut sudah dibuat projectnya, kemudian kita diintegrasikan antara apa? Template dengan apa? Dengan desainnya, yaitu penggabungan ini dengan template ini. Ya, jadi antara MS Word dengan PowerPoint. Nah, jadi nanti untuk lembar kerjanya ya yang sudah tadi di format JPEG, kita gabungkan antara ini ya bingkai dengan apa? Template. Ya. Ini sudah terbentuk seperti ini gabungan. Ya, gabungan antara format yang dari PowerPoint kita ekspor ya menjadi bentuk gambar JPEG, kemudian kita integrasikan dengan MS Word atau template-nya tadi sehingga membentuk sertifikat prakerin yang seperti ini. Ya. Anak-anakku, apakah sudah paham ya? Sudah jelas? Yes. Bisa dimengerti ya? Ya, baik anak-anak, kalau sudah paham ya, ini akan saya bagikan lembar kerja peserta didik ya untuk bisa dikerjakan. Ya. Ya, silakan dicermati untuk LKPD-nya ya. Jadi nanti kalau ada yang kurang jelas bisa bertanya ya.
Ya, silakan untuk bisa dikerjakan. Ya. Silakan untuk bisa dikerjakan ya. Jangan lupa ya untuk membuat template-nya dilihat ya, formatnya bentuknya portrait atau landscape ya. Untuk template itu berdiri atau mendatang ya. Berdiri atau mendatar ya, sesuaikan ya sesuai dengan LKPD seperti itu. Kemudian jenis font size-nya ya sudah disesuaikan ya. Jenis kertasnya seperti cukup juga. Masih posisinya berdiri diatur menjadi orientasinya ya, di orientasinya diubah menjadi landscape ya, itu sih oke, itu sih lah ya, sama-sama. Ya, kalau LKPD kok kurang begitu jelas ya, bisa membuka LKPD yang ada di Google Classroom ya, boleh ya, silakan. Kalau di LKPD-nya di kertas kok kurang jelas, bisa membuka LKPD yang sudah di-share di Google Classroom atau di link ya. Ya, silakan, boleh saja. Oke, sip. Ya. Saya lanjut berikutnya. Project berikutnya ya. Ya, Mbak Dewi. Coba ditarik ke bawah. Iya. Tarik ke atas lagi. Oke. Baik. Coba scrollnya diturunkan ya. Zaman saya naik lagi. Siap. Untuk yang integrasinya, kalau sudah selesai ya harus juga tetap di save ya. Integrasi penggabungan antara template dengan desainnya ya. Ya, tolong nanti ditunjukkan ya untuk hasil projectnya ya. Jangan lupa di-share. Mana ada? Dicari tadi disimpan di mana, namanya apa, filenya. Ya, sudah selesai semua ya? Sudah? Sudah ya. Ya, kalau sudah, sekarang saatnya untuk diskusi atau presentasi ya. Silakan untuk kelompok yang presentasi ya, kelompoknya Mbak Devi ya, untuk bisa maju ke depan ya. Kelompok yang lain memperhatikan ya. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan untuk bertanya ya. Ada yang kurang paham ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Baik. Apakah teman-teman masih semangat? Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya, Devi Wijaya, dan teman saya Marcella Fitri Aptaviani, Reo Revan, dan Isnan Khairul. Mau mempresentasikan hasil mengerjakan LKPD membuat sebuah proyek. Kami dari kelompok 1 setelah mengerjakan LKPD bisa menganalisis, mengeksplorasi, dan menyimpulkan. Yang pertama, kami berhasil dan bisa membuat template sertifikat prakering pada lembar kerja Microsoft Office Word. Yang kedua, kami berhasil dan bisa membuat isian biodata siswa pada lembar kerja Microsoft Office Excel. Yang ketiga, kami berhasil dan bisa membuat desain sertifikat pada lembar kerja Microsoft Office PowerPoint. Yang keempat, kami berhasil dan bisa mengintegrasikan desain sertifikat dan template sertifikat pada lembar kerja Microsoft PowerPoint dan Microsoft Word. Demikian hasil presentasi yang bisa kami sampaikan. Barangkali dari teman-teman mau bertanya atau menanggapi, kami persilahkan. Ya, ini dari kelompok 3 atau kelompok 2? Saya mau bertanya. Ya, Perkenalkan, nama saya Asnafi Raji Salapati dari kelompok 2 mau bertanya. Bagaimana cara mengubah font size pada template sertifikat? Ya, silakan untuk dijawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi jika kita ingin mengubah font size pada template sertifikat, blok template sertifikat, pilih jenis font yang diinginkan dan ukurannya. Apakah bisa dimengerti? Dan mengerti. Ya, oke. Kelompok yang lain mungkin boleh bertanya. Saya mau bertanya. Ya. Jika perkenalkan, nama saya Alvita Pradana dari kelompok 3 ingin bertanya. Jika desain sertifikat pada MS PowerPoint tidak di-save dalam bentuk JPEG, apakah bisa diintegrasikan dengan template sertifikat di MS Word? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi menurut kami, setelah membuat desain sertifikat harus diintegrasikan dalam bentuk format JPEG dulu, karena desain tersebut merupakan bingkai atau bordir yang akan diintegrasikan dengan format template-nya. Apakah bisa dimengerti? Siap, bisa dimengerti. Sekian dari kami atas perhatian dari teman-teman. Kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, beri aplaus, tepuk tangan buat. Silakan untuk kembali ya. Melihat ya, anak-anakku semuanya melihat hasil proyek kalian ya, kemudian hasil presentasi dan diskusi pada kesempatan pagi hari ini ya. Ternyata anak-anakku yang hebat ini adalah sangat luar biasa ya. Kalian bisa menganalisis, kemudian bisa mengeksplorasi, kemudian tadi ya membuat sebuah proyek ya, seperti itu. Ternyata setelah kalian mempraktekkan atau proyek itu ya, kalian bisa menyimpulkan ya. Itu. Nah, kesimpulan untuk pembelajaran pagi hari ini ya, yang pertama apa? Ayo. Kesimpulan pembelajaran hari ini yang pertama, kalian semua bisa membuat proyek, yaitu membuat template sertifikat. Ya, kemudian yang kedua apa? Membuat isian biodata pada Microsoft Excel. Kemudian yang ketiga adalah bisa membuat proyek desain atau bingkai sertifikat. Kemudian yang keempat adalah mengintegrasikan ya, apa? Mengintegrasikan antara template dengan desain, yaitu apa? Gabungan antara aplikasi MS Word, proyek di lembar kerja MS Word sama Microsoft PowerPoint. Ternyata sangat luar biasa sekali untuk proyek hari ini ya, seperti itu ya. Baik anak-anakku, kaitannya dengan proyek kalian sudah paham semua ya, dan sudah bisa membuat proyeknya ya tadi ya. Oke, baik kalau seperti itu untuk evaluasi pembelajaran hari ini ya, silakan HP-nya disiapkan ya. Ya silakan dibuka link Google Classroom-nya ya. Kalian semua bisa mengerjakan soal formatif atau soal pilihan ganda ya pada link Google Classroom tersebut ya. Silakan untuk dikerjakan ya.
setelah kalian mengerjakan soal formatif, ya, anak-anakku bisa diperhatikan, ya. Jadi untuk pembelajaran berikutnya nanti, ya, yaitu pertemuan yang akan datang, kalau kalian tadi sudah bisa membuat, ya, 4 project, ya, di MS Word, Excel, PowerPoint, kemudian integrasi antara Word dan PowerPoint, ya. Pertemuan berikutnya nanti kalian akan membuat sertifikat prakerin menggunakan Mailmix, ya. Mailmix itu apa? Yaitu nanti membuat sertifikat prakerin secara otomatis. Maksudnya secara otomatis bagaimana? Kalian tidak usah mengetik nama atau biodata masing-masing siswa yang mendapatkan sertifikat prakerin satu persatu seperti itu, manual tidak. Tapi nanti apa yang sudah dikerjakan melalui isian biodata Excel itu kemudian nanti bisa diintegrasikan menggunakan Mailmix, ya. Jadi seperti untuk pertemuan yang akan datang. Ya, jangan lupa ya anak-anakku, nanti setelah sampai di rumah, ya, silakan belajar lagi, bisa membuka, ya, link yang ada di Google Classroom, bahan ajar, ya, di situ. Kemudian nanti kalau kalian masih bingung, ya, ada pertanyaan, bisa diskusikan ya di kolom komentar di Google Classroom, ya, atau japri di grup kelas 10 TKJ 2, ya. Baik, seperti itu ya untuk refleksi, ya, pembelajaran hari ini, ya. Anak-anakku semuanya masih semangat, ya? Masih semangat? Baik anak-anakku, untuk refleksinya, apakah materi yang Bapak sampaikan mudah dimengerti? Siap, mudah dimengerti. Oke, baik. Apakah media pembelajaran yang saya sampaikan, ya, menarik dan menyenangkan? Siap, menyenangkan. Ya, baik. Terima kasih kepada anak-anakku untuk pembelajaran hari ini, ya. Terima kasih banyak, ya. Masih semangat, ya? Masih. Oke, untuk semangat penutup, ya. Oke, baik. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Ya, terima kasih anak-anakku untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, ya. Sebagai ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, supaya ilmu kita yang dapatkan dalam pembelajaran pagi hari ini bisa bermanfaat dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Marilah kita berdoa bersama-sama, ya, untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, silakan untuk Mbak Devi, ya, untuk memimpin berdoa pada penutupan pembelajaran pagi hari ini. Ya, silakan Mbak Devi. Untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih kepada Mbak Devi, ya, yang sudah memimpin berdoa untuk menutup pada pembelajaran pagi hari ini. Ya, tetap semangat dan optimis, ya. Saya tutup dulu. Akhirul kalam, wassalamualaikum.